Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus lewat firman kehidupan. Kembali kita belajar kembali firman Tuhan. Untuk itu marilah kita membaca firman Tuhan di Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Itu kalau saya bacakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan lewat firman Tuhan, yaitu kami judul pada hari ini, hendaklah hidupmu bercahaya. Kalau hidup kita supaya bercahaya, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh untuk orang lain atas perbuatan kita, atas kelakuan kita, atas apa yang kami mungkin dalam perkataan kita harus sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Dikatakan supaya hendaklah hidupmu kudus. Di dalam firman Tuhan dikatakan hal seperti itu. Untuk itu supaya hidup kita menjadi terang dan bercahaya di tengah-tengah mereka semua, sehingga kita harus menanggalkan manusia lama. Kita buka di dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Dikatakan di sana, Bapak Ibu boleh baca sendiri, dikatakan di sana orang yang suka marah, orang yang melakukan kejahatan, saksi dusta, Tuhan tidak senang hal itu dikatakan. Jadi kalau kita menjadi contoh supaya hidup kita bercahaya, menjadi anak terang dalam kehidupan, kita harus mengatakan yang positif, tidak mengatakan hal-hal yang negatif, merugikan orang lain, tidak saksi dusta, dan tidak suka marah. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kita masih ada kesombongan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak senang. Tuhan senang pada orang yang rendah hati. Kalau kesombongan dikatakan di dalam firman Tuhan, hidup kita masih sombong, kesombongan itu adalah mendahului dalam kejatuhan kita. Apa yang kita andalkan saat-saat ini tidak ada. Kepandaian kita tidak bisa di dalam melawan suasana yang seperti ini untuk menghadapi virus corona. Hidup kita tidak ada kekuatan apa-apa. Kepandaian tidak bisa. Harta kita tidak bisa. Pangkat kita, titel kita, siapa kita itu tidak bisa. Tapi di sini dikatakan Tuhan itu senang orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak suka saksi dusta, bicara apa yang ada, yang benar. Kalau dalam kehidupan kita masih ada kesombongan, ada kebohongan, ada saksi dusta, di situ tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita untuk melawan suasana masalah persoalan yang kita hadapi. Maka dari itu Tuhan senang kepada orang yang takut akan Tuhan dan berharap kepadanya, yaitu di Mazmur 147 ayat 11. Saya bacakan, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Maksudnya Dia, D besar, yaitu Tuhan. Kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan tidak senang ada orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang
yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita ialah kehidupan yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memperhitungkan kepercayaan kita untuk mengandalkan Tuhan. Siapa lagi yang kita andalkan saat ini? Orang tua yang kaya raya tidak bisa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan tempat pertolongan yang sungguh luar biasa. Tuhan senang melihat orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa buka di Yeremia 17 ayat 5. Tuhan tidak senang orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang ada dalam kehidupan kita bila dibanding dengan kekuatan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, damai sejahteranya, pertolongan, perlindungannya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu tidak setengah-setengah dalam memberikan pertolongan untuk mencurahkan berkat-Nya. Tuhan itu memberikan yang semuanya dalam menolong umat-Nya. Tuhan itu penuh, tidak setengah-setengah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua yaitu mempergunakan kesempatan yang ada. Bapak Ibu Saudara bisa baca di 1 Korintus 7 ayat 21. Pergunakanlah waktu untuk beribadah, sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Walaupun keadaan kita seperti ini saat ini dalam menghadapi wabah virus corona, sehingga ibadah kita terbatas, tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap setia beribadah, tetap untuk mempergunakan waktu bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Harus ada dalam kehidupan kita. Disitulah terletak pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan meninggalkan persekutuan ibadahmu. Kalau ada pertanyaan, persekutuan ibadah yang bagaimana, pergi gereja tidak boleh. Bukan, ibadah itu bukan hanya di gereja. Kita bisa beribadah di rumah, berdoa, menyembah dan memuji Tuhan, membaca firman Tuhan untuk lebih dekat lagi, bergaul karib dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kita tidak akan meninggalkan ibadah kita walaupun keadaan kita bagaimana. Yang selanjutnya yaitu kita harus mengerti kehendak Allah. Bagaimana supaya kita boleh mengerti kehendak Allah? Kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah punya rencana dan kehendak yang indah dalam kehidupan kita. Permasalahan diizinkan oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita untuk melakukan hal-hal yang melampaui kekuatan kita. Tuhan itu selalu menuntun kehidupan kita. Tuhan itu selalu rencananya indah dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu sudah menyediakan mukjizatnya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan memberikan kehendak bebas dalam kita untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang positif. Tetapi harus dipertanggungjawabkan dengan firman Tuhan, tidak keluar dari realnya firman Tuhan. Jadi tetap di dalam firman Tuhan kita melakukan kehendaknya Allah. Tuhan senang kita selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan. Di situ terletak kekuatan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua,
bahkan bangsa dan negara Indonesia Tuhan menghadapi musibah wabah virus corona Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan menyiapkan mujizat yang besar untuk Indonesia. Tuhan memberikan Tuhan kemuliaan yang besar untuk Indonesia. Tuhan merancangkan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu untuk lebih dekat lagi Tuhan, untuk lebih lagi untuk mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berharap Tuhan, hanya Engkau-lah kekuatan perlindungan kami, pertolongan kami yang sungguh luar biasa. Rencana-Mu indah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Oh, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau-lah yang baik, Engkau-lah yang sungguh luar biasa, Engkau-lah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, itulah kerinduan pergumulan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam firman kehidupan. Semangat.